Shalom, pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan saat ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan di saat ini terambil di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Yosua pada pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Namun sebelum kita membaca dan kita merenungkan akan bagian kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di saat ini Bapa, Engkau kembali menjumpai kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan kami merenungkan akan bagian firman Tuhan, kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, menyertai memberkati kami, supaya firman yang akan kami baca, firman yang akan kami dengar di saat ini dalam perenungan kami, Tuhan tidak akan berlalu di dalam pendengaran kami, tetapi kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang tersedia untuk kita renungkan di saat ini terambil di dalam kitab Yosua pada pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai 18. Bunyi firman Tuhan berkata demikian. Perikop pembacaan kita adalah pembaharuan perjanjian di Sikem, ayatnya yang ke-14 sampai 18. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah jauh bagian pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai 18, tema yang akan mengantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah kami akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah. Tema yang akan mengantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah kami akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Pilihan yang dimulai dari hal yang sederhana sampai kepada pilihan yang sulit atau pilihan yang rumit. Saat kita bangun pagi misalnya, kita sudah diperhadapkan pada sebuah pilihan. Jam berapa saya harus pergi ke kantor? Jam berapa saya harus pergi ke pasar? Jam berapa saya harus mengantarkan anak dan menjemput anak pulang dari sekolah? Bahkan ketika kita sampai di kantor pun kita diperhadapkan dengan pilihan. Pekerjaan yang harus saya selesaikan dan lain sebagainya. Sebab semuanya itu adalah pilihan yang harus saya kerjakan. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan menciptakan manusia dengan memberikan kebebasan kepada manusia, di mana manusia dapat menentukan pilihan. Tuhan tidak menjadikan manusia seperti sebuah boneka ataupun robot yang dapat dikendalikan dengan remote control, namun manusia adalah citra Allah yang berperan serupa dengan Allah, tetapi tidak sehakikat dengan Allah. Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel di hadapan umat Tuhan menyampaikan pidato perpisahannya dengan bangsa Israel. Sehingga di dalam bagian perikop pembacaan kita dikenal dengan sebuah penegasan, yaitu terdapat pada ayatnya yang ke-15. Kalimat penegasan bahwa Yosua bersama dengan keluarganya bertekad setia beribadah kepada Tuhan. Di sini kita melihat sebuah ketegasan, sebuah komitmen yang harus diambil oleh Yosua dalam menentukan pilihan yang tepat, yaitu beribadah kepada Tuhan. Dan Yosua mengumpulkan bangsa Israel setelah mereka menduduki tanah Kanaan. Di sini Yosua mau mengingatkan akan perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka. Perbuatan Tuhan yang ajaib yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan Yosua juga mengingatkan bahwa akan campur tangan Tuhan yang membuat bangsa Israel mampu merebut kota-kota di Kanaan. Di sanalah sebab Tuhan membuat sebuah kemenangan. Kita dapat membacanya di dalam kitab Yosua pada pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu pemirsa tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam penyampaiannya, Yosua memberikan sebuah pilihan kepada bangsa Israel. Apakah mereka memilih beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Allah lain? Di sini kita melihat juga bahwa Yosua tidak memaksa saudara sebangsanya harus memilih beribadah kepada Tuhan. Tetapi Yosua hanya mengingatkan bangsa itu untuk menentukan pilihannya yang tepat. Pilihan mereka harus berpusat kepada Allah yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan memberikan mereka kepada sebuah perjanjian, yaitu masuk ke dalam tanah yang dijanjikan. Bapak Ibu pemirsa tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita juga melihat bahwa Yosua menentang akan bangsa Israel untuk takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas dan setia. Yosua ingin bangsa Israel takut dan tunduk kepada Tuhan, bukan kepada Allah lain atau kepada dewa-dewa lain. Yosua ingin mereka beribadah tanpa adanya paksaan. Dan Yosua ingin bangsa ini beribadah dengan penuh kesadaran bahwa hanya Tuhanlah yang patut disembah. Sebab Yosua tidak ingin bangsa ini lagi jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kita bandingkan di dalam kitab Keluaran pada pasal 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-35. Bapak Ibu pemirsa tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bagian perikop kita di saat ini, kita melihat ada sebuah komitmen, sebuah keputusan penting yang diambil oleh Yosua bersama dengan keluarganya, bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah penegasan, sebuah komitmen yang diambil ini bukan semata-mata karena dia adalah seorang pemimpin, tidak. Tetapi komitmen dan keputusan itu diambil berdasarkan pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu pemirsa tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika Yosua bersama dengan keluarganya mengambil suatu komitmen untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, pertanyaannya bagi kita saat ini, bagaimana dengan kita? Ketika kita memasuki tahun 2021, akan terbentang luas begitu banyak hal yang akan kita hadapi bersama. Tetapi jikalau ketika kita mendekatkan diri untuk Tuhan, sebagaimana komitmen yang diambil oleh Yosua dan keluarganya, hal yang sama pun akan menjadi bagian dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Sebuah keputusan akan kita ambil dan kita juga diperhadapkan dengan pilihan. Tetapi pilihan itu akan kita bawa ketika kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita selaku anak-anaknya.
Tema perenungan kita di saat ini, kami akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah, karena Dialah Allah yang terus ada, menyertai dan memberkati kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, perenungan untuk kita renungkan di saat ini, sanggupkah kita berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjumpai kami dengan kebenaran firman-Mu. Terus memberkati kami dengan firman-Mu, Roh Kudus bekerja bagi kami Tuhan, supaya dalam hari lepas hari, ketika kami ada di dalam seluruh langkah perjalanan dan tugas tanggung jawab kami mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan dikala ketika kami mengambil sebuah keputusan dan komitmen untuk setia dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu Tuhan, Tuhan berperkara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami, yang kami naikkan dan kami persembahkan bukan dengan nama lain, tetapi hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan kita di saat ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Tabura Injil pada channel YouTube Kasih Siapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.